Aldo yang hadir. Kita pimpin dengan doa dulu. Siapa yang mau ikut doa? Kelompok siapa? Boleh, ya, berdoa. Doa. Baiklah, semuanya mari kita mengumpulkan dengan tanda kemenangan Bapa Dan Kudus. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra Selalu dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus dan Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doanya tadi agak keliru, ulangi. Sama-sama, kelompok ini, kemuliaan dulu. Kemuliaan. 1, 2, 3. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu lupa kan? Itu dia. Sering belajar kita mengenai apa judulnya? Mengembangkan keadilan. Itu materinya. Ada di buku kalian di situ? Jangan lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengembangkan, memperjuangkan keadilan. Pengertian keadilan. Keadilan itu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar. Berpegang kepada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Coba kalian lihat di situ, itu menurut Kamus Besar. Kan? Sekarang kita lihat ada beberapa contoh ketidakadilan dalam sehari-hari. Contoh ketidakadilan sehari-hari, ketidakadilan gender. Ada lihat di situ dia punya? Setelah itu ketidakadilan dalam bidang politik, ketidakadilan dalam bidang hukum, dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Coba tuliskan. Pertama tadi apa? Ketidakadilan dalam bidang gender. Ketidakadilan dalam bidang politik. Ketidakadilan dalam bidang hukum. Ekonomi kan? Itu jangan? Masih ada yang lain? Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Bapak jelaskan. Nanti kalian tambahkan contohnya. Ketidakadilan dalam gender. Perempuan tuh kalau zaman dulu misalnya, tapi juga sampai hari ini juga masih tidak perlu sekolah setinggi-tingginya misalnya. Nggak adil kan? Masa hanya anak cowok yang bisa sekolah setinggi-tingginya. Lalu perempuan tuh hanya bisa di dapur aja katanya. Padahal sekarang koki ada yang laki-laki, chef itu ada juga yang tukang masaknya adalah laki-laki. Itu soal gender. Dalam politik, siapa yang bisa beri contoh dalam politik? Iya, penguasa itu bertindak sewenang-wenang. Contoh, berarti kan mau dekat pemilu. Jadi dalam politik itu ada suara masyarakat yang mungkin tidak dibagikan waktu menyujuk suara, bisa jadi. Atau mungkin ada politik bermain uang oleh kelompok-kelompok tertentu atau partai-partai tertentu untuk memenangkan kandidat tertentu. Itu sehingga tidak tercipta keadilan dalam masyarakat. Dan kalian lihat sendiri dalam politik hukum, kalau ada orang yang salah biasanya mencuri atau misalnya terlibat kasus apa, orang masyarakat kecil langsung segera ditangkap. Nah, contohnya Andes misalnya kan, Andes dengan temannya namanya Dani, mereka dua begal kan, begal. Jadi ketika mereka melakukan begal ini, motivasi mereka dua karena ada uang, banyak utang. Sekali tertangkap sama polisi langsung diproses sampai ke pengadilan. Tapi seandainya kalau misalnya orang itu punya uang, anak pejabat, belum tentu langsung diproses. Misalnya Dani, anak bos, perkebunan, banyak uang. Lalu bersama kawannya Yogi, mereka dua main sabu misalnya, tertangkap aparat keamanan.
orang tuanya bermain dana di situ dan ada aparat yang korup, maka mereka akan ditahan. Bahkan bisa bebas. Karena itu permainan uang. Ekonomi. Kalian lihat sendiri dalam ekonomi banyak contoh. Karena orang terdesak oleh uang, mereka pergi ke jadi TKW, tenaga kerja di luar sana. Karena terdesak uang, pikirannya sederhana, butuh sekolah, lalu cari kerja di kota Sintang. Namun dia noreh, namun dia kerja ladang, namun dia ternak apa di kampungnya. Ketika di kota Sintang, tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Persaingan sangat banyak. Apa yang dia lakukan dari ketidakmampuan dia karena ketidakadilan ekonomi ini? Bisa terjerat hukum. Iya, hukum. Dia merasa dirugikan. Kalau anak perempuan lebih berbahaya lagi. Mengapa? Dia bisa mengikuti pergaulan yang bebas. Dan Kristiani mengenai keadilan dan kejujuran. Kita minta tolong Kak Rani bacakan ini. Bila Pak. Kakak Mila, ya, sila baca Kak. Semuanya Pak. Nah, dengar sampai ke sebelahnya Kak, halaman sebelahnya dari panjang ceritanya. Raja-raja. Silakan Kak, yang lain silakan. Ya, duduk jaga amarah duduk. Ya, silakan. Hikmat Salomo pada waktu memberikan keputusan dalam kurung 1 raja sampai raja 3 apa nih? 3 mana? Bab 3 ayat 3. Bab 3 ayat 16 sampai 28. Iya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sedang menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan suamiku. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar." Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anak dalam sampingku. Sementara hambamu ini tidur, barikannya anakku itu. Nah, Kamila, terima kasih. Kalian sudah mendengar tadi bacaan, walaupun mungkin sambil lalu sambil menyimak mungkin. Ada cerita, Bapak ulangi, 2 perempuan yang tidak baik. Dalam Alkitab disebut perempuan Nah, 2 orang perempuan ini sama-sama melahirkan anak di tempat yang sama. Kebetulan sama. Tapi anak yang satu meninggal. Lalu yang anak yang meninggal menukarkan jenazah anaknya dengan anak yang temannya. Ditukar. Ketika bangun, temannya itu melihat bahwa anaknya meninggal dan dia tahu itu bukan anak dia. Kedua bertengkar. Dan sampailah ke Raja Salomo. Bagaimana pemecahan Raja Salomo tadi? Mau dibunuhnya tapi Mikael? Iya, Ingin membagi. Iya, karena kedua-duanya sama mengaku itu anak saya. Tapi akhirnya perempuan yang satu, pernah Bapak ceritakan juga mungkin nih sebelumnya, gimana? Rani? Belum Pak. Belum nggak? Perempuan yang punya anaknya itu mengatakan demikian. Udah ambil kamu aja anak itu. Mendengar itu raja tahu sebenarnya bahwa anak itu punya perempuan tersebut. Tapi karena raja itu adil, maka dia bilang, udah anak itu dibagi 2, dipotong 2. Kamu dapat separuh, dapat separuh. Lalu apa kata raja itu, perempuan itu? Dah, saya tidak usah menerimanya aja, kasih dia semua. Maka Raja Salomo itulah anaknya. Sedangkan yang perempuan itu yang mengaku-ngaku itu bukan punya dia. Itu dari cerita 2 perempuan yang punya anak. Dan ada perempuan satu yang tidak jujur, dia menukar anaknya. Lalu Raja Salomo bertindak adil. Berikutnya, satu bacaan lagi. Siapa yang mau baca? Yogi Pak. Bang Yogi ya, biar agak semangat ya. Inam dan Safira, suruh buka Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai ayat 11. Ada seorang lain yang bernama Ananisa. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang
tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagai lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus dibawa berkata, "Itu kamu jual." Jawab perempuan itu, "Betul sekian," kata Petrus. "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Lihatlah orang-orang yang baru memukul suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusulnya. Anissa dan Safira, dua orang suami istri yang dibacakan Bang Yogi tadi pada Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Diceritakan di situ mereka berdua berdusta. Apa yang didustai mereka berdua? Kepada siapa mereka berdua berdusta? Suaminya. Ya, Iya. bukan dengan suaminya. Berdusta dengan Rasul bernama Petrus. Apa yang didustai mereka berdua? Ceritanya mereka berdua sudah menjual tanah, lalu memberi sumbangan untuk pembangunan jemaat. Lalu ketika memberi sumbangan itu ternyata Ananias dia bohong. Saya ditanya Petrus, dengan harga berapa engkau sudah menjualnya? Kok dikasih cuma segini? Iya memang segitu, kata dia. Benar sedikit, kata Petrus. Karena dia berbohong, langsung saat itu juga maksud Ananias, dia mengucapkan sambil berdusta dengan Roh Kudus. Akhirnya dia mati. Baru dia mati, diangkat oleh orang-orang di ruangan itu keluar, dibungkus mereka, lalu masuk istrinya. Lalu Petrus nanya, dengan harga berapa kamu dengan suamimu Safira menjual tanah itu? Kata Petrus, Rasul Petrus. Terus dengan harga sekian. Lalu kata Petrus, kok kamu kompak dengan suamimu? Iya benar, segitu kami kasihnya. Dia sumpah. Kamu sampai dia bersumpah di depan Petrus. Kamu benar sedikit. Itu yang barusan digotong tadi keluar itu, dibawa keluar itu jenazah suamimu. Kok kamu bohong? Saat itu juga Safira pun mati. Karena berdusta. Jadi yang tertulis dalam Alkitab Kisah Para Rasul itu cerita benar. Mereka berbohong di depan Rasul Petrus mengenai penjualan lahan mereka. Mereka mau beri sumbangan tapi tidak ikhlas. Ada yang ditutup-tutupi mereka. Sekarang setelah kalian mendengar dua bacaan tadi, di bukumu ada di situ, kan? Ada halaman 89. Kita lanjutkan dengan pekerjaan soal berkelompok, ya? Berkelompok. Tolong 5 sampai 4 soal. Bapak beri waktu.
Ada kelompok? Ada Pak Brigjen Filter. Ada kelompok NS. Bang ikut mau 5 menit nih. Udah Pak. Udah Kak? Ayo. 4. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan Safira dan Ananias berbuat tidak jujur? Serakahan. Serakahan, apa lagi? Tentu akibat. Apa? Apa lagi? Itu mereka. Kita nomor 4. Dan itu Serakahan. Ada yang mau nambah kelompok lain? Apa? Iya. Mengikuti bukan iblis, boleh. Tadi Bang Arif jawab apa tadi? Bapak belum dengar? Mengapa mereka menjual tanahnya lalu penimbangnya kok tidak jujur? Mengapa? Tidak ikhlas. Oke, makasih. Tidak ikhlas karena ada godaan dari iblis, dirasuki iblis. Ada juga karena mereka berdosa seperti itu karena serakah. Pertanyaan nomor 2, boleh benar itu? Tulis benar pada jawaban yang kita sampaikan tadi. Nomor 2, siap? Apa akibat dari perbuatan tidak jujur dari mereka? Meninggal, mati, maut, akibatnya fatal. Benar. Lihat jawabannya kalian, lihat. Benar Pak. Benar Pak. Oke, nomor 3. Siap? Berdasarkan kisah Ananias dan Safira di atas, jelaskan pengertian jujur menurut kamu. Pahami. Apa yang kamu pahami? Jujur. apa adanya serta menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Oke, jujur berarti mengungkapkan sesuatu apa adanya dan mengungkapkan kebenaran. Kalau ada yang apa adanya, mengucapkan apa yang benar, itu benar. Terakhir, apa makna yang dapat kamu petik dari kisah di atas tadi? Tidak harus Boleh. Berbuat asli jujurnya. Boleh. Berbuatlah sejujur-jujurnya, jangan berdusta, jangan ikuti berbohong, jangan ikuti godaan dari iblis. Ngomong apa adanya. Benar Kak? Itu Mariamoy dan kelompoknya. Tepuk tangan dulu semuanya. Pertanyaan lisan nomor 1. Siapkan kelompoknya. Ya. Orang yang dengan gigih menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat seringkali yang diperolehnya adalah kelompok Mila. A. Kehormatan, cemooh, sanjungan, hadiah. Apa jawabannya? C. Hah, bukan. Sanjungan. Kalau kelompok Kak itu? Kehormatan. Kehormatan. Jawabannya yang benar adalah kehormatan. Oke, sebagai hukuman untuk Kak Mila, dengan pegangan tangan. Pegang. 1, 2, 3. Kami harus kompak. Ayo, 1, 2, 3. Kami harus kompak. Ya. Yang sama, kalian bertiga. Ada kalanya seorang berbohong hanya karena iseng. Maksudnya orang tersebut berbohong dengan tujuan untuk membahagiakan orang lain, keluarga, senang, hiburan pribadi, menyelamatkan diri dan memperoleh keuntungan. Silahkan. Apa? D, Bang. Apa? Memperoleh keuntungan besar? Apa? B. Kisengan atau hiburan pribadi. Ada yang lain? B. Kesenangan atau hiburan pribadi. Jawabannya yang benar itu C. Menyelamatkan diri sendiri. Kok bisa, Pak? Iya. Kalau iseng. Meskipun iseng,
Kadangkala orang tuh hanya mau menyelamatkan diri. Contoh. Kalau kena gempa bumi ini kan mata diri sendiri. Iya, Bapak beritahu. Contohnya, mengapa Bapak bilang kalau iseng orang itu? Siapa yang nyapu di kelas ini? Saya Pak. Kenapa tidak bersih? Dia ada piket juga Pak. Ah, kan? Padahal dia sendiri piket dah. Kok lalu orang lain yang ditunjuk? Dia yang tidak piket, Pak. Itu seharusnya kami Pak yang piket, kami Pak yang belum nyapu. Tidak nunjuk ke kawannya. Itu berarti tidak bertanggung jawab dengan bohong. Ya Pak. Mengejar kehidupan dan kebahagiaan duniawi cenderung mendorong orang yang terjepit untuk berbuat apa? Kejahatan. Ada yang lain? Korupsi. D. Korupsi. Kelompok kita. Oh ya sama. Satu suara. Berarti jawabannya adalah kejahatan. Yang lain? D. Korupsi. Kita lihat ya jawabannya ya. Mengejar kehidupan dan kebahagiaan duniawi cenderung mendorong orang untuk berbuat jahat. Salah satu contoh berbuat jahat itu adalah Korupsi. korupsi. Bang Andes, siap Bang Andes? Karena jawaban kalian benar, maka Bapak tanya lagi sekali lagi. Siap? Siap. Oke. Nomor 4. Kita diutus untuk bersaksi tentang keadilan kepada Bukan Pak. Pak, sorry, Pak. Dan bisa diganti. Oke. B. B kah? Ada yang lain? Ada. B. Jawaban nomor 4 B. Yes. Kepada semua orang. Nomor 5. Siap Dani? Kelompoknya. Gereja bekerja dan berusaha keras agar manusia mau mengenal Allah Sang Pencipta D. Allah Sang Pencipta. Benar. Tepuk tangan. Mantap, keren. Berikutnya. Nomor 6. Untuk memperoleh keadilan, seseorang harus memiliki kekuatan dan keberanian. Benar, keberanian. Kelompok Bang Yogi, Bapak tanya. Nomor 7. Perjuangan melawan ketidakadilan pada akhirnya merupakan tuntutan iman Kristiani, yakni membangun hubungan yang saling mengembangkan diri dan hidup, membiarkan umat Allah mampu untuk melawan musuhnya, dapat memperkaya diri secara materi, mampu menguasai orang lain terutama saudara seiman. Apa nomor 7? Apa? A kah? Iya. Ya. Jawabannya adalah A, benar. Kelompok Dani, Sito, Mariamoy, Aldo. Tapi Aldo tidak ada ya. Tino dan Olta, siap? Nomor 8. Ketika mengambil keputusan tidak jujur, dapat mempengaruhi perasaan sehingga dapat berakibat A. Resah, gelisah, cemas dan takut. B. Ragu-ragu dulu, setelah itu biasa. C. Diawali ragu-ragu, kemudian menyenangkan. D. Cemas, gelisah dan membahagiakan. A kah? Enggak tahu kalau aku sendiri. Resah, gelisah, cemas dan takut. Tidak jujur, mempengaruhi perasaan. A. Benar. Tepuk tangan. Kelompok Mikel. Nomor 9. Ketidakadilan sering terjadi dalam hidup manusia. Ketidakadilan di bidang ekonomi adalah A. Di kota sangat maju, serba lengkap, fasilitas lengkap, sedangkan di desa sangat minim fasilitas untuk kebutuhan hidup. Yang berikutnya, nepotisme dan sikap penguasa yang diskriminatif. Yang C, manipulasi hukum dan peraturan oleh pengadilan dan aparat. Yang terakhir, di desa banyak petani, di kota banyak yang bekerja di kantoran. Apa jawabannya? A. Di kota sangat maju serba lengkap fasilitas hidup, sedangkan di desa sangat minim fasilitas untuk kebutuhan hidup. Benar. Itu benar. Berarti jawabannya adalah di kota sangat maju, serba lengkap fasilitas hidup. Itu benar. Sedangkan di desa tidak. Yang terakhir, nomor terakhir. Boleh. Kelompoknya Yovita Moy dengan Bang Dani. Siap? Menurut ajaran agama yang dimaksud dengan kejujuran adalah C kah? Kita lihat. Memegang prinsip kebenaran Allah sehingga berani menerima konsekuensi
konsisten terhadap kehendak Allah. Jawabannya adalah benar. Yang pilihan kalian. Terima kasih semuanya. Pertanyaan ini Bapak bertanya kepada yang Bapak sebutkan namanya, berarti dia yang menjawab. Nomor 1. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin sering disebut kesenjangan dalam bidang Kak Moy. Ekonomi, benar. Nomor 2, siap-siap. Bang Ego, orang yang menegur Ananias berbuat tidak jujur adalah Santo Petrus. benar, Santo Petrus. Nomor 3, Bang Albert, orang yang mendustai Allah tidak berpengharapan lagi untuk hidup. Yang ia terima adalah maut, kematian. Siap? Bapak bertanya nomor 4. Bang Yogi, nomor 4. Dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Dusta Ananias dan istrinya berarti dusta Ananias dan istrinya pada Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 berarti Roh Allah. dicobai iblis dan upahnya adalah mati, maut. Nomor berikutnya, Bang Mikel. Dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11, istri Ananias bernama Safira, benar. Kak Maria Rani, nomor 6. Hal yang terjadi pada Ananias dan Safira karena ketidakjujurannya adalah yang terjadi pada mereka berdua. Iya, kematian, maut. Nomor 7, siap. Bang Olta. Di mata hukum, setiap orang warga negara berhak diperlakukan secara adil. Benar. Berikutnya, Kak Maria Moy, nomor 8. Oh, Yopita Moy. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap akal budimu, dengan akal pikiranmu. Apa? Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu dia ya. Kita lanjutkan. Nomor 9, Bang Sito. Siap Bang Sito? Nomor 9. Penyebab utama maraknya ketidakadilan adalah lemahnya penegakan Hukum politik. ya. Lemahnya penegakan aparat keamanan hukum. Itu ya, hampir keliru. Sedikit lagi. Terakhir, Bang Erik. Bila kita berbuat tidak jujur berarti mendustai Allah. Akibat dari orang tidak jujur di hadapan Allah adalah dosa. Iya, benar Bang Erik, benar. Bang Dani menjawab benar. Dosa. Terima kasih. Karena sudah selesai, kelas dulu. Bukunya kita akan mengakhiri dengan doa. Bapak minta tolong sama kalian untuk mengingatkan juga setiap pelajaran agama yang kelas 9 ini selalu kalian meninggalkan sampah. Jadi adikmu yang kelas 8 itu mereka kan mereka protes ke bapak, kenapa anak kelas 9 banyak sampah Bapak? Dan anak kelas 7 juga, mereka Bang Rivaldo itu kelas 7, mereka Kak Adel itu protes, Pak kenapa anak kelas 9 banyak meninggalkan sampah? Jadi Bapak beritahu, tolong sampah dulu diambil, jangan ada merasa buang sampah itu bungkus permen di belakang Kak Dani, Kak Mariamon, kasihan adikmu, adik kelasmu, kan bisa dibuang ke satu itu dekat atau sampahnya itu kan? Bu, siapa? Bu Tiana kan bisa dibuang situ. Masih ada tuh Bang, udah masuk di depan kaki Kak Mariana itu bisa ada. Kak Mariana Kak kita mau main. Tadi adik beradik. Sampahnya Kita jadi adiknya. tuh. Makasih.
Bapak minta satu orang pimpin doa. Cito. Jangan Cito cerita. Dulu yang lain. Belum. Satu orang doa yang belum pernah sama sekali, yang sama sekali. Ya belum pernah sama sekali. Michael. Bang Alfred. Dia udah pernah Pak. Dia Hah? sendiri. Oh, Erik Pak, Erik Pak. Aku udah pernah. Aku udah pernah. Pak. Oktav. Aku udah Yang benar belum pernah minta maaf, yang benar belum pernah. Siapa? Andes. Andes dah. Andes belum pernah Pak. Bang Andes sekali. Apa ya? Yuk. Nyala Pak, yuk. Gak bisa Pak. Yuk. Ada siap nih, yuk. Boleh. Adalah kita bisa Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagus. Ciuman. Bagus kan? Bagus. Ayo. Langsung pulang ya, Bang. Makasih. Tadi gurau ya tadi. Ya.